Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1331 sampai bab 1340. Bapak, Crawford, ini pelet dan ramuan oksiblut yang kamu minta. Tidak lama setelah itu, salah satu pelayan membawa barang-barang itu dengan hormat. Geralt memeriksa semuanya dengan cermat. Fakta bahwa Rupert telah diracuni oleh Geralt bukan hanya untuk menakutinya. Geralt memang meracuni Rupert dengan racun rahasia. Meskipun Rupert adalah orang yang sangat rakus dan takut mati, selain setengah dari herbal cherish di King Valley, dia masih cukup berguna untuk Geralt sampai batas tertentu. Geralt tidak akan takut bahwa Rupert akan menarik kembali kata-katanya di masa depan selama dia bisa mengancamnya dengan racun rahasia. Setelah meninggalkan King Valley, Geralt tidak segera kembali ke rumah pamannya. Sebagai gantinya, sesuai kesepakatannya dengan Leo, dia tiba di gua tempat Leo bersembunyi. Geralt tidak bisa menahan perasaan sedikit tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya setibanya di gua. Leo telah menggunakan setumpuk rumput liar untuk memblokir pintu masuk gua dan hanya duduk di dalam gua tanpa bergerak, seperti anak sekolah muda yang telah melakukan kesalahan dan sedang dihukum di rumah. Tuanku, kamu kembali, Leo berkata sambil berdiri dengan bersemangat begitu dia melihat Geralt. Apakah kamu bersembunyi di sini dalam posisi ini sepanjang waktu? Geralt bertanya sambil tertawa. Nah, tuanku, Anda meminta saya untuk tidak bergerak. Jadi, saya bersembunyi di sini tanpa bergerak sama sekali setelah menemukan gua ini. Aku sedang menunggumu kembali dan menjemputku, kata Leo sambil menggaruk kepalanya. Kamu seharusnya tidak terus memanggilku tuanmu. Leo, berbicara tentang itu, Anda adalah penatua saya. Saya hanya terlihat seperti dewa Anda, tetapi saya bukan dewa yang sama yang Anda pikirkan. Geralt menjawab dengan jujur, itu tidak mungkin. Anda memiliki liontin giok darah naga. Berdasarkan aura Anda, saya sudah bisa merasakan bahwa Anda adalah dewa. Setelah dikurung oleh orang-orang di dalam gua, saya sudah merasakan jantung saya berdenyut selama beberapa hari terakhir. Ternyata itu karena tuanku. Anda ada di sini, ucap Leo dengan hormat. Geralt ragu-ragu sejenak. Kuina telah mengatakan bahwa dia adalah dewa. Juga, liontin batu giok ini tampaknya telah mengenali keberadaan dewa tersebut. Itulah alasan mengapa itu memberi Geralt begitu banyak kenangan di awal ketika dia menyentuhnya. Sekarang, Leo benar-benar bisa merasakan aura dewa dari tubuh Geralt. Mungkinkah dia benar-benar dewa? Mungkinkah dewa itu ada di tubuhnya? Mungkinkah dia memang reinkarnasi dewa? Tepatnya, mungkinkah dewa itu adalah Geralt di kehidupan masa lalunya? Dan dia adalah kehidupan dewa saat ini? Geralt sudah memiliki keraguan ini dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Semua kebetulan yang terhubung ini tampaknya menegaskan dan mengkonfirmasi fakta ini juga. Mengenai identitas saya, kami akan membicarakannya di masa depan. Namun, Anda harus berhenti menyebut saya sebagai tuanmu. Kedengarannya agak terlalu canggung, Geralt berkata sambil tersenyum kecut. Leo sedikit gugup, dan dia berkata, Tuanku, mungkinkah Anda membenci saya dan tidak ingin saya tinggal di sisi Anda untuk melayani Anda? Bukan itu maksudku, Say. Jika kau benar-benar ingin, kau bisa memanggilku dengan namaku saja. Namaku Geralt. Leo menggaruk kepalanya sebelum berkata, kalau begitu, bisakah aku memanggilmu Tuan Crawford seperti orang lain? Mereka juga memanggil orang itu Tuan Fairley. Baik, Geralt hanya bisa menganggukkan kepalanya tak berdaya ketika dia bertanya. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu, Leo? Anda tidak terlihat seperti orang lokal. Keduanya menemukan tempat di gua untuk duduk sebelum Geralt menanyainya karena penasaran. Leo benar-benar kagum pada Geralt. Mungkin akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia kagum pada dewa. Itu sebabnya mereka memiliki hubungan ini sekarang. Selain itu, Geralt telah menyelamatkan hidupnya. Leo sangat tertarik pada penampilan tampan Geralt dan cara dia berbicara, yang membuatnya tampak baik dan mudah didekati. Hal ini membuat Leo merasa nyaman. Perasaan inilah yang membuat Leo ingin mengakui Geralt sebagai tuannya. Dia merasa seolah-olah dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa dia andalkan di tempat yang tidak dikenalnya ini. Jadi, dia secara alami akan memberitahu Geralt yang sebenarnya saat ini. Bapak, Crawford, saya melarikan diri dari kapal perang terbang besar sebelum datang ke tempat ini tanpa sadar.
Selain itu, saya merasa seolah-olah tempat ini entah bagaimana sangat aneh namun sangat akrab. Saya merasa seolah-olah saya pernah tinggal di sini sebelumnya. Tetapi sekali lagi, pada saat yang sama, saya merasa seolah-olah tempat ini sangat aneh dan asing bagi saya. Kata Leo. Geralt merasakan seluruh tubuhnya menegang begitu mendengar kata-kata Leo. Kapal perang terbang besar. Geralt bertanya heran. Kemudian, dia mendengarkan dengan seksama saat Leo menjelaskan keseluruhan cerita kepadanya. Ternyata ketika Leo masih sangat muda, dia samar-samar dapat mengingat bahwa dia berada di kapal perang terbang besar. Dia tidak dapat mengingat berapa usianya saat itu, tetapi Geralt berasumsi bahwa dia berusia sekitar 3 hingga 4 tahun saat itu. Selain itu, banyak orang berada di kapal perang terbang itu, dan ada banyak anak-anak yang akan bermain bersamanya. Mereka semua dibawa ke suatu tempat bersama di mana seseorang merawat mereka secara khusus, dan Leo dibesarkan di sana. Leo telah menerima berbagai pelatihan, dan dia telah berpartisipasi dalam berbagai pertarungan sejak masa kecilnya. Dia hanya tahu cara bertarung. Terlebih lagi, selalu ada legenda yang sangat misterius di tempat itu, yang tidak lain adalah dewa. Tempat mereka berada memiliki 2 patung batu besar di tempatnya. Itu adalah patung dewa dan seorang wanita berbaju putih. Mereka tumbuh di bawah legenda dewa. Maksudmu kamu dibawa pergi oleh kapal perang terbang, dan fisikmu berubah dan menjadi seperti ini ketika kamu berada di sana. Geralt bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa seolah-olah ada pintu misterius yang mengarah ke pintu tertentu yang tersembunyi dalam kegelapan yang perlahan terbuka untuknya. Leo mengangguk. Ya, tapi Tuan Crawford, Leo yang kamu lihat sekarang adalah aku setelah transformasiku. Kata Leo. Sepertinya Leo merasa sedikit malu dengan penampilannya yang kasar dan tidak sopan saat ini. Setelah transformasimu, iya, saya saat ini terluka. Jadi saya tidak bisa berubah dan berubah kembali seperti sebelumnya. Saya tidak terlihat seperti ini sebelumnya. Bahkan, itu benar-benar aneh. Saya mulai merencanakan pelarian saya dari kapal perang terbang besar sekitar 1 bulan yang lalu. Setelah saya melarikan diri, saya pergi ke laut. Setelah itu, sebuah istana besar di dasar laut meledak. Sepertinya seseorang telah menggunakan sihir dan beberapa teknik khusus di istana. Saya dipukul keras oleh kekuatan besar ini, dan saya pingsan. Ketika saya bangun, saya sudah berubah menjadi keadaan yang biasanya saya alami. Ketika saya bertarung dan saya tidak bisa berubah lagi. Kata Leo. Ke dalam laut, ledakan istana. Geralt menjawab sambil berpikir dengan hati-hati. Apa yang terjadi setelah itu? Bukankah mereka mencoba menangkapmu? Geralt bertanya lagi. Saya tidak tahu. Aku tidak sadar saat itu. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di pulau terpencil. Setelah itu, saya mulai bersembunyi di dalam hutan sampai beberapa hari yang lalu ketika saya bertemu dengan orang-orang dari keluarga Fairley. Mereka menggunakan tongkat listrik untuk menangkap saya. Geralt tenggelam dalam pikirannya. Ledakan yang digambarkan Leo sepertinya sama persis dengan yang dia saksikan saat berada di Istana Raja Lautan. Mungkinkah ledakan di Istana Raja Lautan adalah ledakan yang sama yang menyebabkan Leo pingsan? Lalu, bisakah kamu memberiku gambaran umum tentang bagaimana kapal perang terbang besar itu terlihat? Tanya Geralt. Leo mulai menggunakan tangan kosongnya untuk menggambar di tanah. Beberapa menit kemudian, Leo sudah menggambar garis besar kapal perang terbang itu. Liga Matahari. Geralt berdiri dengan bersemangat begitu dia melihat gambar itu. Meskipun Leo hanya menggambar garis kasar kapal perang terbang, penampilannya hampir persis sama dengan kapal perang terbang Liga Matahari yang digambarkan pada mural di dinding batu. Kelopak mata Geralt mulai berkedut liar. Leo adalah salah satu orang yang melarikan diri setelah ditangkap oleh Liga Matahari. Apalagi, kapal perang terbang misterius itu sebenarnya tidak terlalu jauh darinya saat dia menyelam ke dasar laut hari itu. Geralt mulai berkeringat. Dalam hal ini, Leo adalah salah satu orang yang ditangkap, tetapi dia berhasil melarikan diri. Geralt membuat dugaan yang berani. Dia merasa seolah-olah ini sangat mungkin. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tanda ini? Geralt buru-buru mengeluarkan token air suci yang memiliki logo Liga Matahari di atasnya. Mata Leo langsung melebar. Itu adalah tanda yang terukir di dada orang-orang itu. Ekspresi Leo menjadi sedikit bingung saat melihat logo tersebut. Betul sekali. Benar saja. Leo memang lolos dari Liga Matahari. Ini berarti bahwa Leo adalah petunjuk terbesarnya dalam memecahkan misteri Liga Matahari. Di mana kamu berada, Leo? Sepertinya Anda berasal dari tempat yang sama dengan dewa dan wanita berbaju putih. Anda mungkin adalah salah satu dari orang-orang yang telah ditangkap oleh Liga Matahari dari bumi. Kata Geralt. Setelah beberapa pertukaran,
Semua deskripsi Leo tampaknya sesuai dengan banyak petunjuk yang diperoleh Geralt dari mural bersama dengan bukti yang telah dikumpulkan Geralt dari Istana Raja Lautan, serta Istana Bawah Tanah di Padang Pasir. Geralt hampir yakin bahwa Liga Matahari telah menangkap banyak orang dari bumi, dan Leo hanyalah salah satunya. Selain itu, Liga Matahari pasti memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan wanita berbaju putih dan dewa. Dengan cara ini, Geralt dapat menentukan bahwa dia benar-benar berada di jalan yang benar. Kuina juga berasal dari tempat yang sama. Jika dia bisa bertahan dalam bentuk jiwa, tidak masuk akal jika wanita berbaju putih tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Pengalaman hidup yang dialami Chester sebagai seorang anak adalah bukti bahwa wanita berbaju putih itu memang pernah aktif sebelumnya. Pada saat ini, Leo berkata, tempat itu bernama Jaelatra. Ini sangat berbeda dibandingkan dengan tempat ini, tetapi ada juga 70 hingga 80% kesamaan. Jaelatra, jadi, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa semua orang yang ditangkap bersama Anda semuanya dibawa ke tempat yang disebut Jaelatra ini? Geralt bertanya dengan penuh semangat. Leo mengangguk sambil berkata, itu benar. Kami semua ada di sana, tetapi kami tidak tahu bagaimana kami bisa melarikan diri. Untungnya, ketika kami dikirim untuk misi lain, kami naik kapal perang terbang lagi, dan saya berhasil keluar dan melarikan diri. Selain itu, sepertinya tidak akan lama sebelum orang biasa sepertimu tiba-tiba muncul untuk menerima pelatihan di sana. Leo terus berbicara setelah berpikir sejenak. Lalu, untuk apa kalian semua berlatih? Geralt bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Setiap orang diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Beberapa dari kami bertanggung jawab untuk membuat senjata. Saya tidak tahu apa-apa lagi, kata Leo sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, Geralt memiliki petunjuk utama sekarang. Dan itu adalah tempat yang disebut sebagai Jaelatra. Mila dan yang lainnya telah ditangkap dan dibawa pergi oleh kapal perang terbang. Tidak heran mengapa Geralt menggunakan semua sumber daya keuangan dan tenaga kerja yang dia miliki untuk menemukan semua petunjuk yang dia miliki dalam setahun terakhir tetapi tidak berhasil. Ternyata mereka telah dibawa ke tempat lain oleh Liga Matahari. Meskipun Leo tidak tahu di mana tepatnya Jaelatra berada, setidaknya Geralt tidak lagi bingung dan tersesat seperti sebelumnya. Bapak, Crawford, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda sedang mencari seseorang sekarang. Mungkinkah seseorang yang dekat denganmu juga telah ditangkap dan dibawa ke Jaelatra? Leo bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, mereka dibawa pergi oleh Liga Matahari. Geralt menjawab sambil mengangguk. Leo menggaruk kepalanya dan berkata, tapi kamu adalah legenda dari mana aku berasal. Jadi, Anda harus tahu jalan ke Jaelatra. Ada juga legenda lama di Jaelatra. Tak lama setelah Anda mendapatkan ketenaran dan menjadi terkenal, Anda tiba-tiba menghilang. Tanpa diduga, kamu benar-benar datang ke sini, kata Leo bersemangat. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya kepada Anda dalam 1 atau 2 kalimat. Namun, saya bukan dewa yang Anda bicarakan. Adapun dia, tubuhnya saat ini disimpan di Istana Bawah Tanah. Selain itu, wanita berbaju putih juga datang ke sini bersamanya. Saat ini saya mencari wanita berbaju putih karena saya ingin membantu mereka berdua untuk bersatu kembali. Ini karena saya pikir ada lebih banyak rahasia tersembunyi di mana wanita berbaju putih itu berada. Tetapi sepertinya saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Selanjutnya, Geralt merasa sangat tertekan selama beberapa hari terakhir. Dia memiliki begitu banyak perasaan terpendam di dalam. Tetapi dia tidak tahu dengan siapa dia bisa berbicara sama sekali. Ketika dia melihat bahwa Leo tampaknya adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, dia bersedia untuk membuka diri dan berbicara dengan Leo tentang semua hal ini. Apalagi Leo juga sangat senang menjadi orang kepercayaannya. Saya juga pernah mendengar beberapa legenda mereka sebelumnya. Kuina yang kesurupan yang Anda bicarakan tampaknya adalah kakak perempuannya. Dia sangat kuat dan kuat, tetapi dia juga sangat jahat. Dia menghilang pada saat yang sama denganmu juga, Dewa. Mereka semua datang ke sini. Terlebih lagi, sepertinya dia telah memadatkan kesadaran dan pikirannya untuk membentuk jiwa. Sekarang dia telah menemukan tubuh yang cocok. Itu setara dengan dia terlahir kembali, kata Leo, karena kemampuan berpikirnya tampaknya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan rata-rata orang. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, jika saudara perempuannya telah dibangkitkan seperti yang Anda katakan, dan jika dia juga menunjukkan tanda-tanda aktif beberapa tahun yang lalu, ini hanya dapat membuktikan bahwa dia telah memadatkan kesadarannya dan berpikir untuk membentuk jiwa. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan tubuh yang dapat beradaptasi. Karena itu, tidak mungkin dia terlahir kembali. Tubuh yang bisa beradaptasi, Geralt bertanya, sedikit bingung.
Betul sekali. Jiwa yang dibangkitkan perlu menemukan tubuh yang cocok untuk beradaptasi. Jika tidak ada tubuh yang cocok untuk beradaptasi, jiwa hanya akan bergerak bersama peti mati. Namun, begitu ada tubuh beradaptasi yang cocok untuknya, Anda dapat menggunakannya untuk membawanya keluar, dan dia akan bisa terlahir kembali. Kalau begitu, Tuan Crawford, ketika itu terjadi, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menemukan mayatnya. Jadi, begitulah. Pada awalnya, ketika dia berada di istana bawah tanah di padang pasir, seseorang yang misterius mengingatkannya untuk mencari peti mati wanita berbaju putih sehingga dia bisa menguburnya bersama-sama. Jadi, ternyata itu bukan mengangkut mayatnya, tapi itu mengangkut kesadaran dan pikiran mereka. Kata Leo. Geralt akhirnya mengerti. Leo, apakah kamu tahu bagaimana menemukan tubuh yang cocok untuknya? Apakah Anda tahu cara menariknya keluar? Geralt buru-buru bertanya. Menurut legenda, dikabarkan bahwa dia sama dengan dewa, dan dia memupuk dan mempraktikkan teknik letusan guntur. Jadi, ada ki esensial guntur di tubuhnya, dan jiwanya juga telah dialihkan. Jadi, Anda harus menemukan seseorang yang mahir dalam letusan guntur untuk menggunakan murid Dewa Petir untuk menemukan tubuh yang cocok untuknya. Setelah menemukan tubuh beradaptasi yang cocok, orang tersebut juga harus melepaskan ki esensial guntur. Ketika dia merasakannya, dia akan segera keluar. Namun, Tuan Crawford, tidak banyak orang yang bisa menggunakan atau mempraktikkan teknik letusan guntur. Saya secara alami tidak tahu bagaimana menggunakannya, Leo berkata sambil dipenuhi dengan celaan diri. Letusan guntur. Begitu Geralt mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Bukankah dia berlatih dan mengolah teknik letusan guntur sekarang? Memang, ada banyak teknik seperti latihan mata, latihan fisik, dan latihan ki yang direkam di dalamnya. Ternyata dia bisa menemukan wanita berbaju putih dengan menggunakan teknik letusan guntur. Betul sekali. Namun, teknik rahasia semacam ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada tubuh dan pembuluh darah seseorang. Jika mereka tidak berbakat atau cukup terampil, mereka akan meledak dan mati saat berlatih atau menggunakan teknik ini. Kata Leo. Dan ada tatapan kerinduan yang kuat di matanya. Apakah ada pepatah seperti itu tentang teknik letusan guntur? Tapi kenapa dia baik-baik saja bahkan setelah berlatih? Mungkinkah dia memang reinkarnasi dewa? Namun, Geralt tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini untuk saat ini. Leo memberitahu Geralt cara menggunakan ki esensial guntur untuk menemukan cara mencari tubuh yang cocok untuk beradaptasi. Leo, terima kasih telah memberitahu dan memberiku begitu banyak petunjuk. Geralt menepuk bahu Leo dengan penuh semangat sebelum dia mengeluarkan pelet oksiblut yang dia dapatkan dari King Valley ke Leo. Saya tidak tahu apakah pelet oksiblut ini akan berpengaruh pada pemulihan ki esensial Anda. Bagaimanapun, aku membawanya ke sini untukmu. Jika Anda mengkonsumsinya, saya percaya itu akan lebih atau kurang bermanfaat bagi Anda. Geralt berkata sambil menyerahkan pelet oksiblut. Pelet oksiblut, itu barang bagus. Meskipun kualitasnya tidak terlalu bagus, itu masih sangat berguna. Ini memang sangat berguna bagi saya. Terima kasih banyak, Tuan Dewa. Tidak, maksud saya, Tuan Crawford, seru Leo sambil memegang pelet oksiblut dengan gembira dengan kedua tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan langsung menelan sekitar selusin pelet oksiblut. Tidak lama setelah itu, Geralt melihat bahwa kulit Leo yang semula pucat telah pulih, dan dia mendapatkan beberapa warna pada kulit kemerahannya. Leo memejamkan mata sambil memeriksa tubuhnya dengan tenang. Saya telah memulihkan beberapa ki penting dalam tubuh saya. Saya akan mencoba dan mengubah tubuh saya menjadi keadaan aslinya sekarang. Saat dia berbicara, Leo mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ada suara retakan keras di semua tulang di tubuhnya. Segera setelah itu, Geralt melihat bahwa fisiknya menyusut dengan kecepatan yang sangat luar biasa yang terlihat dengan mata telanjang. Rasanya seolah-olah dia menggunakan teknik menyusut. Leo akhirnya berubah menjadi paman yang tampak biasa dengan tinggi rata-rata dan tubuh gemuk tanpa banyak kesulitan sama sekali. Hehe, terima kasih, Tuan Crawford. Aku akhirnya bisa menjadi sepertimu sekarang. Kata Leo sambil tersenyum. Iya, Geralt menjawab sambil mengangguk ringan. Aku hanya tidak punya senjata sekarang. Tuan Crawford, apakah ada toko pandai besi di sini? Saya akan pergi dan mengambil senjata untuk diri saya sendiri sehingga kita bisa pergi dan mencari mereka. Leo tiba-tiba berkata dengan kejam. Mencari mereka? Siapa yang akan kamu cari? Karena keluarga Gunther benar-benar mencoba menyakitimu, aku akan mencabik-cabik mereka untuk membalaskan dendammu. Geralt benar-benar tidak menyangka Leo akan begitu marah dan murka karena ingin membalaskan dendamnya. Geralt merasa sedikit tergerak. Sebelum itu,
Saya akan menggunakan herbal untuk menyelamatkan seseorang. Jadi, kita harus kembali dulu. Geralt berkata sambil tersenyum. Oke, Tuan Crawford, kata Leo sambil menggaruk kepalanya. Setelah mereka meninggalkan gua, keduanya langsung menuju ke kota kumuh. Masalah lengan Sierra tidak bisa ditunda lagi. Kalau tidak, pasti akan ada sequel. Selain itu, Geralt harus fokus menemukan tubuh yang cocok untuk wanita berbaju putih setelah ini. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Jadi, di mana Geralt bisa menemukan tubuh yang sempurna dan cocok untuk wanita berbaju putih? Geralt tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi ketika mereka berdua berjalan keluar dari gunung, Geralt tiba-tiba merasakan indera spiritualnya melonjak. Geralt tahu bahwa setiap kali dia merasa seperti ini, itu berarti ada seseorang dengan aura yang sama dengannya yang muncul tidak terlalu jauh darinya. Namun, yang benar-benar aneh adalah bahwa Geralt pasti akan memiliki perasaan yang sangat kuat jika itu adalah seorang master yang muncul di dekatnya. Seperti bagaimana ketika dia bertemu Hogan sebelum ini. Tapi sekarang, Geralt hanya merasakan perasaan yang sangat halus. Ini hanya bisa berarti bahwa orang ini bukan master. Itu aneh. Adapun Leo, dia jelas memiliki intuisi semacam ini juga. Dan dia waspada saat ini. Menurut apa yang dia dengar dari Leo, Geralt menutup matanya sedikit saat dia menggunakan teknik sihirnya. Ketika dia membuka matanya lagi, ada cahaya ungu aneh yang berkedip di matanya. Sinar cahaya ungu itu seperti dua sinar yang menembak ke empat arah yang berbeda. Murid Dewa Petir, Leo, yang berdiri di samping, juga terkejut. Namun, ketika dia melihat bahwa Geralt sepenuhnya fokus, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, dia hanya merasa seolah-olah itu benar-benar aneh. Bapak, Crawford jelas adalah dewa. Jadi, mengapa dia hanya menolak untuk mengakuinya? Dia bahkan tahu cara menggunakan murid Dewa Petir. Itu sudah lebih jelas dengan sendirinya. Pasti karena dewa memiliki rencana dan niatnya sendiri. Saya seharusnya tidak berbicara dan bertanya terlalu banyak tentang hal itu. Jika tidak akan baik jika saya menyinggung dan membuat dewa marah. Leo diam-diam berpikir dalam hati. Dan dia merasa lebih menghormati Geralt saat dia menunggu di samping. Leo, kamu baru saja memberitahuku banyak tentang ki esensial. Salah satu poinnya adalah saya pasti akan sangat menyadarinya ketika ada aura aneh lain di sekitar saya. Saya merasa seolah-olah saya telah menemukan tubuh beradaptasi yang cocok yang Anda ingin saya temukan. Itu sangat dekat dengan kita. Geralt tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Menurut Leo, aura pembangkit tenaga listrik akan memberinya perasaan yang sangat kuat. Selain itu, ki esensialnya juga akan secara otomatis memberinya semacam perasaan yang sangat dingin. Jika energinya lembut dan lembut, auranya akan terasa lebih feminin. Yang dibutuhkan wanita berbaju putih itu adalah wanita dengan aura lembut dan feminin dalam dirinya sehingga dia bisa menjadi tubuhnya yang mudah beradaptasi. Geralt menemukan tubuh yang cocok untuk beradaptasi menggunakan murid Dewa Petir. Itu mungkin saja. Sebenarnya, meskipun tubuh yang dapat beradaptasi itu langka, mereka juga tidak langka. Kebanyakan wanita seperti itulah yang dilahirkan dengan sifat spiritual. Mereka kurang lebih bisa digunakan sebagai tubuh yang bisa beradaptasi. Kata Leo, itu hanya sekitar 10 mil jauhnya. Ayo pergi ke sana. Begitu suaranya jatuh, sosok Geralt dengan cepat bergerak ke arah. Lokasi ini sudah sangat dekat dengan pintu masuk gunung. Ada sebuah desa kecil di luar gunung. Di pintu masuk pada saat ini, beberapa pria muda mengelilingi seorang wanita. Terlebih lagi, sepertinya seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun terluka dan terbaring di tanah saat ini. Dia berjuang untuk bangun sehingga dia bisa bertarung dengan para pemuda ini. Namun, dia dengan cepat ditendang ke tanah. Lepaskan kakak perempuanku. Anak laki-laki itu mengambil beberapa kerikil dari tanah dan melemparkannya langsung ke kepala beberapa pria. Akibatnya, beberapa pria menendangnya lagi, dan dia terbang lebih dari 10 meter. Saudara, gadis itu tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun, dan dia berteriak dengan suara yang sangat tertekan saat ini. Hahaha, jadi bagaimana sekarang? Jika kamu tidak ingin melihat adikmu dipukuli, kamu harus masuk ke mobil dan menemani kami sebentar. Ini memang pertama kalinya aku melihat gadis cantik seperti itu. Salah satu pria muda berkata sambil memegang dagu wanita itu. Enyah, gadis itu berjuang mati-matian. Kami dari keluarga Sime, cantik kecil. Apakah Anda pikir Anda dapat terus hidup jika Anda menyinggung kami? Pemuda itu mengancamnya lagi. Kamu, apakah kalian tidak menghormati hukum sama sekali? Beberapa pemuda itu masih memegang erat pergelangan tangan gadis itu. Hukum, keluarga Sime adalah hukumnya. Salah satu pemuda berkata sambil tersenyum.
Setelah itu, dia bergegas ke depan ketika dia mencoba memaksakan dirinya pada gadis itu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba meraih kerahnya dari belakang. Kemudian, pemuda itu kemudian diangkat dengan kekuatan lembut. Siapa ini? 4 pria lainnya juga bereaksi pada saat ini. Ini karena orang ini telah maju dengan kecepatan yang begitu cepat, dan kelompok orang ini bahkan tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Jadi, mereka buru-buru mengeluarkan belati mereka, satu demi satu. Bapak, Crawford bilang kalian pantas mati. Betul sekali, orang ini tidak lain adalah Leo. Geralt dan Leo telah mengikuti aura itu, dan mereka telah mengikutinya sampai ke sini, hanya untuk menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan mereka. Saat itulah Leo memutuskan untuk mengambil tindakan. Siapa si Tuan Crawford? Kami dari keluarga Sime. Apakah Anda lelah hidup? Sebaiknya kau lepaskan sekarang juga. Beberapa pria berkata bersamaan. Bapak, Crawford berkata bahwa orang-orang dari keluarga Sime lebih pantas mati. Setelah dia selesai berbicara, Leo mengerahkan sedikit kekuatan. Setelah itu, orang di tangannya terlempar setinggi sekitar 20 meter ke langit. Rasanya seolah-olah Leo hanya melemparkan seekor ayam ke langit. Setelah dia jatuh ke tanah, dia berjuang beberapa kali, dan kemudian, tidak ada lagi gerakan darinya. Apa? Ketika beberapa pria melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka segera melemparkan belati mereka ke tanah, satu demi satu, sebelum mereka berlutut di depan Leo. Menguasai, tolong selamatkan hidup kami, Tuan. Namun, Leo tidak terlalu peduli. Yang bisa diingatnya hanyalah bahwa Crawford pernah berkata bahwa orang-orang ini pantas mati. Jadi, Leo hanya membentak dan mematahkan leher kedua pria yang tersisa dalam sekejap. Setelah sepasang saudara kandung diselamatkan, mereka saling berpelukan ketakutan. Adegan tadi benar-benar membuat gadis itu ketakutan setengah mati. Saat itu, dia melihat Geralt dan paman pembunuh yang perlahan berjalan ke arah mereka. Kamu tidak perlu takut, kami tidak akan menyakitimu, Geralt berkata sambil berjalan dengan senyum di wajahnya. Terima kasih telah menyelamatkan kami, kata gadis itu sambil mengangguk kecil. Geralt memandangi gadis itu saat dia menggunakan murid Dewa Petir untuk mengamatinya. Aura memang datang dari gadis ini, tapi aura di tubuhnya seolah datang dan pergi. Sepertinya dia memiliki tubuh yang mudah beradaptasi, tetapi di sisi lain, sepertinya dia tidak memilikinya. Berdasarkan situasinya, kemungkinan besar dia telah melakukan kontak dengan orang lain dengan tubuh yang cocok untuk beradaptasi. Apalagi pertemuannya dengan orang ini terjadi belum lama ini. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami, karena kakakmu memegang keranjang bambu. Mungkinkah kalian berdua sedang menuju gunung untuk mengumpulkan beberapa ramuan obat? Tanya Geralt. Gadis itu melindungi kakaknya yang sudah terluka dan memar di sekujur tubuhnya setelah dipukuli sambil mengangguk. Dia jelas masih takut pada Geralt dan Leo. Kalian berdua tinggal di desa ini. Geralt bertanya lagi. Gadis itu mengangguk lagi. Jika tidak ada yang sangat penting atau mendesak, akan lebih baik bagi Anda untuk tidak pergi ke gunung. Ini terlalu berbahaya untuk kalian berdua. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu bertemu dengan binatang buas di sana? Ketika Geralt melihat bahwa mereka berdua tampaknya juga sangat takut padanya, Geralt tidak ingin terus bertanya kepada mereka terlalu banyak. Kita harus naik gunung untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat sehingga kita bisa membuat obat untuk kakekku. Anak muda itu angkat bicara saat ini. Selain itu, saya tidak takut pada binatang buas atau binatang buas. Aku bisa merasakan mereka dan tahu bahkan sebelum mereka mendekati kita. Geralt melirik samar ke arah anak laki-laki yang telah dipukuli habis-habisan. Geralt hanya tersenyum kecut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk sebelum pergi. Bapak, Crawford, sepertinya wanita itu tidak memiliki tubuh yang bisa beradaptasi. Leo, yang berada di samping Geralt, tiba-tiba angkat bicara. Betul sekali, meskipun dia tidak memiliki tubuh yang dapat beradaptasi, dia pasti telah berhubungan dengan seseorang yang memiliki tubuh yang dapat beradaptasi. Kami akan kembali dan memberi paman obat untuk mengobati Sierra dulu. Setelah itu, kami akan kembali dan mencari mereka lagi. Setelah Geralt selesai berbicara, mereka berdua dengan cepat pergi dan segera menghilang. Kakak, mereka berdua sudah pergi jauh. Pada saat ini, anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun tiba-tiba berkata di pintu masuk desa. Dia telah berbaring di tanah, seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu. Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak memberitahu orang asing tentang kemampuanmu. Kami bahkan tidak tahu siapa mereka dan orang macam apa mereka. Kakak, apakah kamu masih sakit? Kata gadis itu. Tidak, aku tidak kesakitan lagi. Ayo pergi, kita bisa pergi ke gunung untuk mengumpulkan beberapa tumbuhan.
Saya ingin mengumpulkan beberapa cherish herb untuk mengobati Ibu Rosie. Rosie selalu sangat baik kepada keluarga kami. Selain itu, saudara laki-laki dan paman yang menyelamatkan kami barusan juga sangat baik kepada kami dan telah memberikan kami bantuan yang sangat besar. Anak muda itu berkata, pada saat ini, Geralt dan Leo sudah kembali ke rumah Paman Geralt di kota kumuh. Geralt, kenapa kamu baru kembali sekarang? Apakah Anda mengalami masalah di sepanjang jalan? Monica bertanya ketika dia buru-buru maju untuk menyambutnya ketika dia mendengar suara Geralt. Untungnya, itu hanya beberapa kendala kecil. Geralt berkata sambil mengangguk sedikit. Geralt, lalu siapa dia? Monica tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia melihat Leo, yang berpakaian compang camping. Dia adalah teman saya, Monica. Bantu aku membersihkan kamar tamu nanti. Saya akan berbicara dengan paman saya sehingga Leo dapat tinggal di sini untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, Monica, di mana paman? Geralt bertanya sambil melihat ke dalam rumah. Paman pergi keluar untuk menjalankan beberapa tugas. Kata Monica, saya sudah mendapatkan ramuan obat yang dibutuhkan. Aku akan pergi dan membantu Sierra mengganti perban untuk lukanya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menemani Leo untuk membeli baju. Kami masih memiliki hal lain yang harus kami lakukan besok. Kata Geralt, mengapa kamu begitu sibuk? Saya ingin Anda mengajari saya beberapa keterampilan Anda. Monica memandang Geralt dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Namun, dia mendengarkan instruksi Geralt dan pergi untuk membersihkan kamar tamu. Geralt menghabiskan 2 jam membantu Sierra mengganti perban pada lukanya. Dengan cara ini, setelah lengan Sierra pulih, tidak akan ada bekas luka, dan akan disambungkan kembali dengan sempurna. Setelah mereka selesai makan, Geralt membawa Leo ke kamarnya. Mereka bersiap untuk kembali ke desa itu besok. Kali ini, Geralt pasti akan dapat menemukan tubuh yang cocok untuk wanita berbaju putih. Sejujurnya, agak jahat mencari tubuh yang bisa beradaptasi. Lagi pula, menurut Leo, jika jiwa berlama-lama dalam tubuh yang dapat beradaptasi selama lebih dari 10 hari, itu akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwa asli di dalam tubuh. Misalnya, Geralt bahkan tidak tahu apakah Kuina yang asli dan asli sudah mati atau masih hidup saat ini. Geralt tidak bisa tidak merasa sedikit mencela diri sendiri ketika dia memikirkan gadis muda yang sangat baik itu. Meskipun dia bukan orang yang membawa ini padanya secara langsung, dia secara tidak langsung terkait dengan kejadian ini tidak peduli apa itu. Jika dia tidak membuat kesalahan dengan memasuki alam lain, dia tidak akan membuat kesalahan dengan melepaskannya dan membiarkannya keluar. Jadi, kali ini, Geralt sudah bersiap untuk mencari banyak tubuh yang bisa beradaptasi. Geralt juga bersedia memberikan kompensasi kepada mereka terlepas dari berapa banyak uang yang akan mereka minta. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan berhasil menyelamatkan wanita berbaju putih itu. Geralt juga akan terus membantunya mengubah tubuhnya yang dapat beradaptasi sehingga mereka dapat menghindari melukai atau mengambil nyawa yang tidak bersalah. Adapun sepasang saudara kandung itu, mereka adalah petunjuk yang sangat penting dan tak ternilai. Pagi-pagi keesokan harinya, Geralt dan Leo pergi ke desa. Apa yang tidak diharapkan Geralt adalah bahwa bocah lelaki yang dia selamatkan kemarin benar-benar akan berjongkok di depan pintu masuk desa begitu dia tiba di pintu masuk desa. Dia memegang pisau di tangannya, dan dia menebas di tempat mayat-mayat itu terbang kemarin. Setelah membunuh orang-orang itu kemarin, Leo dengan santai melemparkan tubuh mereka ke rumput di pinggir jalan. Ketika Geralt berjalan, dia melihat bahwa pemandangan itu sudah dibersihkan. Kakak laki-laki, paman, kalian berdua sudah ada di sini. Begitu bocah lelaki itu melihat mereka berdua, dia buru-buru berdiri ketika dia bertanya dengan heran. Ketika Geralt dan paman ini menyelamatkannya dan saudara perempuannya, dia menyadari bahwa paman ini sangat ahli dalam seni bela diri. Adapun kakak laki-laki ini, bocah lelaki itu bisa merasakan bahwa dia bahkan lebih misterius. Jadi, mereka telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada anak muda itu. Sepertinya Anda sedang menunggu seseorang. Mungkinkah Anda sedang menunggu kami? Geralt mau tidak mau bertanya sambil tersenyum kecut. Ya, aku menunggu kalian berdua. Aku bisa mendengarmu datang ke arah desa. Jadi, saya tahu bahwa Anda harus berada di sini untuk mencari saya dan saudara perempuan saya. Terlebih lagi, kamu sepertinya mengatakan bahwa kamu membutuhkan bantuan saudara perempuanku kemarin. Anak muda itu berkata. Geralt dan Leo saling bertukar pandang saat ini. Sepertinya anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Saat itulah Geralt tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan anak muda itu sebelum mereka berpisah kemarin. Dia mengatakan bahwa dia bisa mendengar dan merasakan bahaya, dan dia bisa melarikan diri segera setelah dia meramalkan bahwa ada bentuk bahaya apapun.
Itulah alasan mengapa dia sama sekali tidak takut pada binatang buas atau binatang buas di gunung. Bagaimana kamu bisa mendengarnya? Tanya Geralt. Jika memang benar, anak muda ini memang sedikit istimewa. Geralt bahkan tidak bisa merasakan siapapun atau apapun sampai ke kota kumuh yang begitu jauh. Tetapi anak muda ini benar-benar bisa merasakan dia datang lebih dulu. Itu agak misterius. Hehe, adikku berkata bahwa ini adalah rahasia terbesarku. Ngomong-ngomong, kakak, paman, mengapa kamu mencari kakak perempuanku? Anak muda itu berkata, kenapa kamu tidak mengajak kami menemui adikmu dulu? Sejujurnya, aku punya sesuatu yang aku butuh bantuan kakakmu, kata Geralt terus terang. Baik, setelah itu, Seth memimpin kedua pria itu menuju rumahnya. Kakak Geralt, paman, bisakah kalian berdua mengajariku beberapa gerakan bertarung? Saya ingin menjadi sekuat dan sekuat Anda berdua sehingga tidak ada yang berani menggertak saya di masa depan. Saya hanya bisa melarikan diri ketika saya merasakan dan memprediksi bahaya. Namun, tidak ada cara bagiku untuk melawan sama sekali. Seperti yang terjadi kemarin ketika para Bastard itu menangkap adikku. Seth memohon dalam perjalanan pulang. Seth tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah Leo, dan terutama Geralt, sangat mudah didekati dan didekati. Itulah alasan mengapa Seth berani mengungkapkan pikirannya di depan mereka. Kamu ingin mempelajari beberapa gerakan bertarung dari kami. Tetapi kamu belum memberitahu kami bagaimana kamu memiliki kekuatan gaib seperti itu. Bagaimana Anda tahu bahwa kami akan datang dan menemukan Anda hari ini? Geralt bertanya sambil tersenyum kecut. Tentu saja, Geralt tidak akan membuat Seth mengungkapkan rahasianya kepadanya dengan sia-sia. Jika Seth menceritakan rahasianya, Geralt pasti akan membantunya mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu adalah rahasia, dan ini adalah rahasia terbesar saya. Tetapi saudara Geralt, Anda harus menepati janji Anda. Jika saya memberitahu Anda rahasia saya, Anda dan paman harus mengajari saya cara bertarung. Kalau begitu, kata Seth, dia benar-benar sangat tertarik dengan seni bela diri. Leo tersenyum sebelum berkata, bahkan jika kamu tidak memberitahu kami tentang kekuatan supernaturalmu, kami juga bisa menebak apa itu. Anak muda, kamu pasti Clairaudien, kan? Clairaudien. Geralt terkejut. Kosakata ini terdengar sangat aneh dan misterius baginya. Bahkan Geralt tidak akan tahu ini. Namun, jelas bahwa Leo tampaknya tahu lebih banyak daripada yang dilakukan Geralt dalam aspek-aspek tertentu. Benar saja, Seth sangat terkejut, dan matanya melebar kaget ketika dia berkata, Paman, bagaimana kamu bisa tahu dalam sekali pandang? Hahaha, beberapa orang memiliki keterampilan yang sama dengan Anda atau bahkan keterampilan yang lebih kuat daripada yang Anda miliki di tempat asal saya. Leo berkata dengan nada mendominasi. Namun, sepertinya kamu belum menerima pelatihan khusus sama sekali. Jadi, bagaimana mungkin kamu memiliki kemampuan seperti ini? Leo bertanya sambil menggaruk kepalanya. Tebakan saya memang benar. Kalian berdua benar-benar orang dengan kemampuan hebat. Hehe, saya memang Clairaudien. Berdasarkan perhitungan saya pikir saya dapat mendengar suara hingga sekitar 500 mil jauhnya. Begitulah cara saya bisa merasakan jika ada bahaya yang mendekat, kata Seth. Mendesah. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan dapat menghasilkan banyak uang karena kemampuan magis yang saya miliki ini. Namun, saya menyadari bahwa menjadi Clairaudien tidak berarti apa-apa. Saya tidak dapat menghasilkan uang, dan saya bahkan tidak mampu untuk mengobati penyakit kakek saya. Itulah mengapa saya harus pergi ke gunung untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat. Seth berkata sambil menghela nafas. Leo, bagaimana orang mendapatkan Clairaudience? Saya menduga bahwa mereka pasti mendapatkan kemampuan ini melalui metode tertentu, kan? Saya tidak berpikir orang biasa akan bisa menjadi waskita hanya melalui kultivasi atau pelatihan apapun. Geralt bertanya karena penasaran. Yah, kita harus bertanya kepada anak muda ini, Seth, tentang hal itu. Kita harus bertanya bagaimana dia menjadi Clairaudien. Ketika saya berubah pada awalnya, kemampuan yang saya peroleh adalah kekuatan yang tak terbatas. Kata Leo, selain itu, semacam obat mujarab diperlukan untuk mencapai mutasi semacam itu. Kata Leo, Geralt mengangguk. Leo berasal dari Jaelatra, tempat yang sangat aneh dan misterius. Banyak perubahan dan transformasi abnormal dapat terjadi di sana. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika seseorang mengalami transformasi di sana. Namun, Seth telah tinggal di sini selama ini. Jadi, bagaimana Seth bisa memiliki kemampuan khusus tertentu seperti Leo? Kalau begitu, Geralt tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jadi, dia buru-buru bertanya pada Seth tentang hal itu. Tentu saja, Seth bukanlah orang yang bodoh.
dan dia sebenarnya sangat jenaka dan cerdas. Karena itu, Seth hanya memberitahu Geralt yang sebenarnya setelah dia membuat Geralt bersumpah berulang kali bahwa dia akan mengajarinya seni bela diri setelah dia menceritakan semuanya. Saudara Geralt, saya memperoleh kemampuan khusus ini di dalam gua ular di gunung ketika saya berusia 12 tahun. Saya makan salah satu buah di sana, dan akhirnya saya seperti ini. Selain itu, ada banyak lukisan dan mural aneh di dalam gua. Di mana gua ular itu? Geralt bertanya sambil menatap Seth dengan saksama. Dunia ini memang sangat menakjubkan. Karena Seth dapat menemukan keberuntungan dan keberuntungan seperti itu dengan pendengarannya. Pasti ada rahasia tersembunyi lainnya di dalam gua ular itu. Geralt berspekulasi bahwa jika memang demikian, dia harus pergi dan melihat gua ular itu. Itu di atas gunung. Saya masih ingat persis lokasi gua ular itu. Broter Geralt, saya bisa membawa Anda ke sana nanti jika Anda mau. Kata Seth. Baik, kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Geralt berkata sambil mengangguk. Nama Seth adalah Seth Laird, dan nama saudara perempuannya adalah Suri Laird. Orang tua mereka sering pergi sepanjang tahun, dan mereka berdua biasanya tinggal bersama kakek mereka. Namun, kakek Seth lemah, dan dia membutuhkan ramuan obat untuk mempertahankan hidupnya. Seth juga menyebut saudari lain bernama Rosie Slow saat dia berbicara. Suri adalah sekretaris pribadi Rosie, dan Rosie adalah orang yang memberi mereka uang yang mereka butuhkan untuk mengobati penyakit kakek mereka. Karena itu, Seth selalu menganggap Rosie sebagai penyelamat dan dermawan mereka. Jika tebakan Geralt benar, Rosie pastilah orang yang dicarinya. Ini akan menjadi satu-satunya cara dia bisa menjelaskan sumber aura tubuh yang bisa beradaptasi di Suri. Kakak, lihat siapa yang ada di sini. Pada saat ini, Seth berteriak keras saat dia berdiri di halaman. Tidak lama setelah itu, Suri berjalan keluar dari halaman, dan seluruh halaman langsung dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Kemana kamu lari lagi? Dr. Hotchkiss sedang memeriksa denyut nadi kakek sekarang. Tenanglah sedikit, kata Suri. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Geralt dan Leo yang berdiri di belakang Seth. Dia terkejut sesaat sebelum dia berkata, "Ini kalian." Jelas bahwa Suri masih memiliki rasa takut yang kuat di matanya. Meskipun Geralt telah menyelamatkan hidupnya, cara mereka membunuh pria-pria itu kemarin akan membuat wanita biasa merasa takut dan takut. Juga, seperti yang diharapkan Geralt, tidak ada lagi aura yang tertinggal di sekitar tubuh Suri saat ini. Nona Laird, kami tidak memiliki niat jahat. Namun, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Saya akan membantu Anda jika Anda dapat membantu saya. Bagaimana tentang itu? Geralt bertanya sambil tersenyum. Bagaimana aku bisa membantumu? Suri bertanya sambil menarik adiknya ke sisinya. Saya mendengar Seth mengatakan bahwa satu-satunya wanita yang Anda hubungi kemarin tidak lain adalah Ketua Rosie Slow. Jadi, saya ingin meminta bantuan Anda untuk mengatur agar saya bertemu dengannya. Kata Geralt. Kamu ingin mencari ketua lambat? Suri bertanya, sedikit khawatir. Geralt hanya mengangguk sebelum dia berjalan menuju toples obat tempat obatnya diracik. Resep Anda ini hanya akan mengobati gejala kakek Anda, tetapi tidak akan bisa mengobati akar penyebab penyakit kakek Anda. Jika kakekmu meminum obat ini untuk waktu yang lama, dia tidak hanya akan semakin bergantung pada obatnya, tetapi kondisi tubuhnya hanya akan semakin memburuk. Kata Geralt, kamu, siapa kalian? Jelas bahwa Geralt benar, dan ekspresi wajah Geralt berubah dalam sekejap. Kakak Geralt dan paman ini adalah orang baik, dan mereka juga orang-orang dengan kemampuan hebat. Mereka mencari Suster Rosie karena mereka ingin meminta bantuannya agar mereka dapat menemukan seseorang. Juga, saudara Geralt telah mengatakan bahwa dia akan membantu kita menyembuhkan kakek. Seth buru-buru berkata, betulkah? Tentu saja, itu nyata. Seth, ini pelet oksiblood. Bagi menjadi 12 bagian sebelum menyeduhnya untuk kakekmu. Anda dapat memberinya makan sekali setiap bulan selama 12 bulan ke depan. Penyakit kakekmu akan sembuh total setelah 1 tahun. Saat Geralt berbicara, dia menyerahkan pelet oksiblood ke Seth. Kamu bahkan tidak perlu memeriksa denyut nadi kakekku dulu. Tanya Suri heran. Tidak, saya sudah bisa menebak penyakit apa yang diderita kakek Anda hanya dengan melihat resepnya. Kami tidak memiliki niat buruk lainnya. Kami hanya ingin meminta bantuan Ketua Slow untuk sesuatu yang penting. Geralt berkata dengan tulus. Suri berjuang untuk sementara waktu. Tetapi berdasarkan penampilan murni Geralt, dia tahu bahwa dia tidak berbohong padanya. Jadi, dia mengangguk sambil berkata, "Oke, saya akan membantu mengatur pertemuan dengannya untuk Anda. Namun, Ketua Slow tidak ada saat ini karena dia sedang rapat. Dia hanya akan punya waktu luang nanti sore.
Pada saat ini, Geralt tiba-tiba menerima pesan teks di ponselnya. Cepat dan kembali, sesuatu telah terjadi. Itu adalah pesan teks dari Monica. Geralt merasa sedikit khawatir begitu dia melihat pesan teks. Apa yang bisa terjadi di kota kumuh? Sepertinya pamannya belum kembali tidak. Dia harus bergegas kembali untuk melihatnya. Pada saat ini, Geralt mengangkat kepalanya untuk melihat Seth. Seth, bisakah kamu membantuku mendengarkan dan melihat apakah ada sesuatu yang terjadi di kota kumuh tempatku berasal? Tanya Geralt. Seth buru-buru setuju. Kemudian, dia berlutut di tanah saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Iya, sepertinya banyak orang tiba-tiba muncul di sana. Banyak orang berkumpul bersama saat ini. Namun, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata Seth. Geralt mengerutkan kening ketika dia memikirkan situasinya. Ini buruk. Itu pasti orang-orang dari keluarga Gunther. Felton adalah orang yang telah melukai Sierra, dan pamannya adalah orang yang melawan dan mengusirnya. Jadi, keluarga Gunther tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Selain itu, mereka pasti akan tahu keberadaan mereka. Sedikit kemarahan melintas di mata Geralt saat ini. Leo, ayo kembali. Di kota gubuk, pendengaran Seth memang akurat. Semua orang di desa memang telah berkumpul di jalan utama kota kumuh. Selain itu, sekelompok master dari keluarga Gunther yang mengawasi mereka saat ini. Monica tidak dapat melarikan diri, dan mereka telah menangkapnya saat mereka membawanya ke hadapan Felton. Felton berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat ini saat dia sedikit menyipit. Di mana Geralt? Anda sebaiknya memberitahu saya sekarang. Kalau tidak, bawahanku akan mulai membunuh orang-orang ini sekarang. Kali ini, tuan itu tidak akan berada di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Felton berkata dengan dingin. Aku tidak tahu siapa Geralt. Anda adalah Beatrice Stark yang memotong lengan Sierra. Kamu hanyalah binatang buas yang bahkan tidak akan membiarkan seorang anak pergi. Monica sangat marah, dan dia hanya memelototi Felton saat dia mengutuknya dengan marah. Ketika Felton mendengar ini, dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Saya tahu bahwa ada tuan yang bersembunyi di sini di kota kumuh ini. Mungkin Anda tidak takut sama sekali. Namun, saya pikir Anda tidak boleh mencoba dan mengambil risiko lagi. Saya sudah punya cara untuk menghadapi orang itu. Kali ini, saya tidak hanya mencari Geralt, tetapi saya juga ingin mencari pria itu untuk membalas dendam padanya. Jadi, cantik, jika kamu tidak ingin berakhir seperti bocah busuk itu dan lenganmu dipotong, kamu harus mengatakan yang sebenarnya sekarang juga. Felton memperingatkannya sekali lagi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya saat dia memegang leher Monica. Aku tidak tahu siapa Geralt. Monica mengulurkan tangannya untuk memukul Felton saat dia berjuang untuk melepaskan diri dari genggamannya. Yah, baiklah kalau begitu. Saya dapat mengatakan bahwa Anda orang tidak akan menyerah kecuali Anda melihat darah. Karena itu masalahnya. Saya akan membunuh beberapa dari Anda sekarang untuk memberi contoh bagi yang lain. Felton mengerahkan kekuatan ke lengannya, dan dia sudah siap untuk mematahkan leher Monica. Pada saat ini, tuan lain dari keluarga Gunther juga siap untuk membunuh beberapa orang. Anak muda, kamu akan membayar dengan nyawamu. Suara keras tiba-tiba terdengar di telinganya. Suara ini sangat memekakkan telinga dan keras, dan itu datang sebelum ada orang yang muncul dengan semburan debu yang tiba-tiba. Setelah itu, sebuah kerikil kecil menerobos debu yang naik saat terbang langsung menuju pelipis Felton. Felton tanpa sadar melepaskan Monica saat dia menghindari kerikil. Kerikil itu langsung menembus pohon yang lebat. Felton mundur 2 langkah saat dia menyatukan alisnya dengan erat. Seorang ahli, kota kumuh ini memang tidak sesederhana itu. Felton berkata, menyeringai marah ketika dia melihat 2 sosok yang berjalan ke arahnya saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.